Ayo kawan semua, tolong bantu subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis, tanpa subscribe kalian, channel ini bukan apa-apa. Dan subscribe kalianlah yang membuat semangat saya terus maju untuk menulis cerita ini. Dan kalian like, maka akan menambah semangat kerja saya. Semoga yang subscribe dan like, murah rezekinya. Amin, 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 ya robbal alamin. Nenek keluarga Su, boleh aku bertanya apakah Tuan Muda Chen ada di sini? Martin Zhou berjalan mendekat, diikuti oleh selusin pria kuat yang berpakaian jas Tuan Muda Chen. Nenek keluarga Su menggelengkan kepalanya dan bertanya orang-orang di sampingnya dengan berkata, aku tidak pernah mendengar tentang orang ini, apakah kalian kenal dengan orang Tuan Muda Chen? Wajah orang-orang keluarga Su menjadi bingung. Tuan Muda Chen, tidak ada yang bermarga Chen di antara para tamu yang diundang saat ini. Satu-satunya yang bermarga Chen hanyalah Yogi Chen, tapi bagaimana mungkin orang yang tidak berguna ini adalah Tuan Muda Chen yang dicari oleh Martin Zhou? Tentu saja bukan dia. Maaf, apakah Tuan Muda Chen ada di sini? Martin Zhou bertanya lagi ketika tidak ada yang menjawab. Semua orang masih menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Martin Zhou juga bingung. Tidak mungkin, aku sudah mengirimkan beberapa orang untuk mencarinya. Tuan Muda memang berada di keluarga Su. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda. Jadi dia sengaja datang ke sini untuk memberikan hadiah kepadanya. Melihat penampilan keluarga Su, memang ada seseorang yang berulang tahun. Martin Zhou menggelengkan kepalanya, mengeluarkan kotak di tangannya, dan berkata, jika Tuan Muda Chen tidak ada di sini, maka aku akan pergi dulu. Ini adalah hadiah ulang tahunku untuk Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen pulang, ingat untuk memberinya. Setelah berbicara, Martin Zhou meninggalkan hadiah dan pergi bersama sekelompok orangnya. Semua orang yang hadir pun menjadi bingung. Anda baru saja datang dan sekarang sudah ingin pergi. Dan saat ini, nenek keluarga Su berdiri dan berkata, Presdir Zhou, selamat jalan. Meskipun kami tidak tahu siapa Tuan Muda Chen yang Anda maksud, Anda telah datang dari jauh untuk memberi hadiah dan ucapan selamat. Apakah Anda ingin tinggal di sini untuk makan bersama? Kebaikan nenek keluarga Su aku sudah terima, tetapi aku masih ada urusan. Makan bersama kali ini aku tinggalkan untuk waktu berikutnya. Martin Zhou pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan semua orang yang saling memandang. Martin Zhou baru saja meninggalkan kaki depannya, dan semua orang ikut dari kaki belakangnya. Nama yang baik itu sangatlah penting. Martin Zhou sangat terkenal di kota Sichuan. Semua orang ingin melihat hadiah apa yang akan dia berikan kepada Tuan Muda Chen. Meskipun di dalam hati nenek keluarga Su itu terasa bingung, tetapi dia tetap tersenyum di wajahnya. Dia melambaikan tangan kepada orang-orangnya untuk membuka kotak hadiah itu. Di saat kotak itu dibuka, orang-orang yang hadir pun menahan napasnya, dan semua orang terdiam. Kotak-kotak ini ternyata mutiara luminus. Hanya saja mutiara luminus ini tampaknya sedikit berbeda dari yang dikirim oleh Henry Su. Di mana perbedaannya secara detail, semua orang tidak banyak bicara. Jadi seseorang berkata, Nenek, aku rasa mutiara luminus ini tidak sama dengan mutiara yang diberikan Henry Su kepada Anda. Jangan-jangan itu palsu. Mari kita bandingkan dengan satu lagi yang diberikan oleh Henry Su. Bagaimana? Benar, Nenek, jika kita ke depannya ingin membeli mutiara luminus, kita mungkin punya referensil. Mendengar kata-kata semua orang, nenek keluarga Su mengangguk dan memberi perintah kepada bawahannya untuk mengambil mutiara luminus dari Henry Su. Menyatukan dua mutiara luminus tersebut, baru kelihatan perbedaannya. Satunya terlihat sangat gelap ketika berada di bawah cahaya, dan satunya lagi terlihat sangat terang, seperti memancarkan sebuah cahaya sangat lembut, selembut cahaya bulan. Di saat itu, semua orang pun tercengang. Bukankah mutiara luminus Henry Su sangat cerah? Apakah karena lampu di aula terlalu terang hingga cerahnya tertutup? Cepat, matikan lampu, perintah nenek keluarga Su. Setelah lampu dimatikan, semua orang benar-benar melihat perbedaan antara dua mutiara malam. Mutiara malam yang dikirim oleh Henry Su berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya,
Cahaya benar-benar padam, seolah-olah tidak ada listrik. Sebaliknya, mutiara luminus Martin Zhou masih mengeluarkan cahaya lembut. Sialan, mutiara luminus yang diberi oleh Hendry Su benar-benar palsu, dan itu tidak cerah lagi. Ekspresi nenek keluarga Su tiba-tiba menjadi buruk, dan dia merasa tidak puas dan melirik Hendry Su yang sedang diberi obat di samping. Dia adalah cucu aku yang tersayang. Bahkan ketika dirinya merayakan ulang tahun ke-70, cucu yang tersayang ini memberi sebuah hadiah yang palsu untuk dirinya. Hendry Su menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, dan tidak berani pergi menemui nenek. Tepat ketika dia ingin pergi dengan rasa malu, pemimpin upacara di pintu melaporkan, bos perusahaan properti Guobang, Jeffrey Liu datang untuk memberi selamat. Wow, semua orang menjadi ribut. Situasi apa sekarang? Pertama, Martin Zhou datang untuk memberi selamat, dan sekarang bahkan Jeffrey Liu pun datang kemari. Seberapa besar pangkat nenek keluarga Su? Bahkan Jeffrey Liu pun datang untuk memberi selamat. Anda tahu, Jeffrey Liu adalah pengembang properti teratas di kota Sichuan. Dengan harga rumah yang melonjak tinggi, harga Jeffrey Liu juga ikut meningkat. Nenek keluarga Su tertegun lagi. Jika Martin Zhou yang datang, dia masih punya alasan untuk menjelaskan. Lagi pula, dia memiliki jodoh untuk saling bertemu di hotel dinasti. Tapi Jeffrey Liu ini, dia benar-benar tidak mengenalnya. Jeffrey Liu turun dari mobil Lincoln yang panjang dan dikelilingi oleh sekelompok orang berbaju hitam, berjalan menuju villa. Maaf, apakah Tuan Muda Chen ada di sini? Suara nyaring Jeffrey Liu menyebar ke seluruh aula. Apa? Datang untuk mencari Tuan Muda Chen lagi? Siapa Tuan Muda Chen ini? Maaf Presdir Liu, tidak ada orang yang bermarga Chen di sini. Nenek keluarga Su tidak bisa duduk lagi. Dia berdiri dan berkata kepada semua orang. Aku ingin bertanya yang mana Tuan Muda Chen. Tolong juga keluar. Maafkan aku tidak melayani Anda dengan baik. Tolong berikan aku sedikit muka. Biarkan diriku yang tua ini minum bersama kamu sebagai permintaan maaf. Suasana sangat diam, dan tidak ada yang berdiri ketika semua orang diam. Valendra Su tidak bisa menahan dan berkata, apa mungkin Yogi Chen yang dia cari? Hanya dia saja yang bermarga Chen di sini. Haha, jangan bercanda. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti itu? Lelucon Valendra Su membuat semua orang ketawa. Yang dapat dianggap sebagai Tuan Muda Chen oleh Jeffrey Liu itu jelas merupakan orang yang sangat berharga dan memiliki status terhormat. Bagaimana mungkin Yogi Chen, menantu pria yang tidak berguna ini? Melihat orang-orang ramai di sekitarnya, Jeffrey Liu tidak tahu harus bagaimana, dan merasa sedikit sedih karena tidak melihat Yogi Chen. Jeffrey Liu meletakkan hadiah itu dan berkata, ini adalah hadiah ulang tahunnya. Dia meletakkan begitu saja. Aku masih ada urusan, aku pergi duluan. Nenek keluarga Su berdiri dan berkata, Presdir Liu, apakah Anda ingin makan bersama sebelum pergi? Tidak, terima kasih. Kita makan di lain kali saja. Jeffrey Liu melambaikan tangannya, berbalik dan pergi bersama sekelompok orang. Setelah Jeffrey Liu pergi, kotak hadiahnya juga dibuka. Kali ini, semua orang benar-benar terkejut. Ada kartu ucapan dan sertifikat properti. Kartu ucapan tersebut tertulis, Lang membentangkan sayapnya. Terbang amat jauh, pada hari ulang tahun ini. Hadiah ulang tahun istimewa. Villa Sinan, nomor 168. Ini terlalu berlebihan, merayakan ulang tahun, memberi hadiah sebuah villa. Ini adalah villa kelas atas yang dikembangkan oleh perusahaan properti Guobang, di mana ketiga villa 88, 168, dan 188 adalah yang paling mahal, dan hanya dengan uang di atas 20 juta RMB, sekitar 40 miliar rupiah, baru bisa membeli villa tersebut, dan villa dengan nomor 168 adalah yang paling mahal dari ketiga villa ini. Villa ini terletak di tengah-tengah kelompok villa. Tidak hanya memiliki kolam renang sendiri, tetapi juga taman belakang, gym, sauna, ruang karaoke, dan bioskop kecil. Di hari ulang tahun nenek keluarga Su, Jeffrey Liu memberi villa ini sebagai hadiah. Ini sungguh luar biasa. Ekspresi rasa iri muncul di wajah semua orang.
Tetapi hanya ada satu orang di antara hadirin yang tidak ada rasa iri. Dan orang ini adalah Michelle Su. Dia jelas membenci orang yang tidak berguna itu. Tetapi ketika orang yang tidak berguna itu benar-benar ingin pergi, dia tidak bisa tahan untuk merindukannya lagi. Mengingat sedikit demi sedikit selama 2 tahun terakhir dia mengeluarkan teleponnya dan mengiriminya pesan teks. "Kamu di mana?" Segera, Yogi Chen pulang dan berkata, "Aku sedang mengambil barang-barang di rumah dan aku akan pindah segera mungkin." Dia bilang dia ingin pindah. Entah bagaimana, melihat beberapa kata ini, Michelle Su merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya seseorang yang tidak berguna, bukankah lebih baik untuk dia pergi? Mengapa dia ingin pergi? Apakah dirinya merasa tidak nyaman? Michelle Su menggigit bibirnya dengan erat, dan pikirannya menjadi berantakan. Dia membalas, "Tunggu aku akan pulang sekarang." "Kamu ingin pergi kan? Baik, maka aku akan melihat kamu pergi." Bagaimanapun, mereka berdua telah menikah lebih dari 2 tahun. Jadi biarkan dia sendiri melihatnya untuk yang terakhir kalinya. "Bu, aku akan keluar sebentar." Setelah Michelle Su memberi kabar, dia langsung keluar dari villa. Semua orang belum pulih dari keterkejutan. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Michelle Su telah pergi. Hanya Donnie Wei yang memperhatikan Michelle Su dan mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian, Michelle Su datang ke depan rumahnya. Setelah dia menghentikan mobil, dia turun dari mobil dan melihat Donnie Wei berlari ke arahnya. "Michelle, mengapa kamu pergi tiba-tiba?" Donnie Wei berkata dengan cemas, "Pulanglah bersamaku. Setelah perayaan ulang tahun selesai, nenek akan menyetujui pernikahan kita. Kamu kembali dulu." Michelle Su menuju ke rumah tanpa melihat ke belakang. Donnie Wei sangat cemas di hatinya. Dan dia tahu bahwa gambar Spring Mountain Companion oleh Tang Bohu, pelukis kuno dari China, itu adalah palsu. Setelah perayaan ulang tahun, nenek keluarga Su pasti akan mencari orang profesional dalam bidang melukis untuk mencari tahu bahwa gambar tersebut itu asli atau palsu. Dan jika itu terjadi, maka semuanya sudah berakhir. Apakah dirinya bisa bangkit kembali, itu tergantung pada dirinya. Bla berhasil menikahi Michelle Su kali ini demi alasan keamanan. Donnie Wei mencari sesuatu di saku celananya. Dan ada sebuah kantong obat yang diletakkan di sakunya. Jika dicampur ke dalam air, obat tersebut jika dicium aromanya pun bisa membuat orang kehilangan tenaga. "Lepaskan aku," Michelle Su berkata dengan tenang. "Donnie, aku tahu kamu baik padaku. Tetapi aku harus melihatnya untuk traktir kau." "Tidak mungkin." Donnie Wei berteriak, "Jika kamu terlambat pulang, maka tidak akan mendengar nenek setuju dengan pernikahan kita." Tepat ketika keduanya sedang berdebat, sebuah mobil berhenti di samping. Julia Tang turun dari mobil dengan sepatu hak tinggi. "Donnie, Michelle, apa yang kalian lakukan di sini?" Julia Tang berkata dengan cemas, "Cepat pulang. Sebentar lagi nenek akan mengumumkan pernikahan kalian berdua. Aku ingin bertemu dengan Yogi Chen untuk terakhir kalinya. Aku sudah bilang aku tidak ingin pulang." Michelle Su bersikeras, 3 orang tersebut menjadi kaku. Dan Donnie Wei sudah sangat tidak sabar. Dia menyentuh obat di sakunya dan memandang Michelle Su dan Julia Tang dengan menunjukkan senyuman yang dingin. "Bibi, tolong bujuk Michelle. Aku akan membeli air untukmu." Donnie Wei tertawa, berjalan ke perumahan supermarket dan membeli 2 botol, dan diam-diam memasuki obatnya. Julia Tang menasehati Michelle Su di samping, tetapi Michelle Su tidak ingin mendengarkannya. Keduanya berdebat hingga mulutnya kering, dan tepatnya air Donnie Wei datang untuk memberi mereka air minum. Setelah minum air, Julia Tang berkata, "Donnie lah yang baik. Aku sangat puas dengan menantu yang penuh perhatian. Michelle, mari kembali bersamanya. Nenek akan segera mengumumkan pernikahan kalian berdua." Sebelum Julia Tang selesai berbicara, dia merasakan tubuhnya mulai lemas, seolah-olah dia tidak punya tenaga untuk berdiri. Michelle Su juga demikian. Tangannya bergetar sekali dan air minum pun langsung jatuh ke tanah.